Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Nova Nindi Channel. Oke, di pertemuan kali ini kita tag-nya di Pantai Pasir Putih Lampung ya. Jadi ini keadaan Pantai Pasir Putih Lampung. Nah, itu ada pantai, kemudian di situ ada pulau, itu biasa disebut dengan Pulau Condong ya. Jadi butuh menggunakan satu perahu dari bibir pantai menuju ke Pulau Condong. Itu destinasi wisata yang ada di Lampung. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas materinya tentang rumus jumlah dan selisih dari sinus. Oke, untuk lebih lengkapnya kita lihat tayangan berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Nova Nindi Channel. Oke, di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi tentang rumus jumlah dan selisih. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang rumus jumlah dan selisih untuk kosinus, di pertemuan kali ini kita membahas materi tentang rumus jumlah dan selisih untuk sinus. Nah, ada dua rumus yang digunakan untuk rumus jumlah dan selisih untuk sinus. Jadi yang pertama adalah rumus untuk penjumlahan sinus, kemudian untuk yang kedua adalah rumus untuk selisih atau pengurangan dari sinus. Jadi untuk rumus sin alfa ditambah beta itu penjabarannya akan menjadi sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Untuk yang kedua, rumus sin alfa dikurang beta itu penjabarannya akan menjadi sin alfa dikali cos beta dikurang dengan cos alfa dikali sin beta. Jadi biasanya cara mudahnya adalah kalau rumus sin, ingat di sini alfa tambah beta. Kalau sin alfa tambah beta berarti dia tetap plus, jadi tinggal sin cos kosin begitu ya. Tinggal ditambah alfa dan beta saja. Di sini ada beberapa contoh soal, kita akan bahas. Untuk soal yang nomor 1 adalah kalian harus menentukan nilai sin dari 75 derajat. Sin 75 derajat karena kita masuknya adalah rumus untuk sinus, makanya di sini semua soalnya berkaitan dengan nilai sin ya. Jadi tentukan nilai dari sin 75 derajat. Kalau 75 derajat ini berarti kita gunakan dua sudut istimewanya ya. Ini akan sama dengan sin dari 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan, ini kita anggap sebagai alfanya, ini kita anggap sebagai betanya gitu ya. Kalau sudah kita jabarkan, lihat sin alfa tambah beta, berarti penjabarannya kita pakai rumus yang pertama ya. Berarti akan sama dengan sin 45 derajat dikali dengan cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali dengan sin 30 derajat gitu ya. Jadi sin cos kosin, tandanya tetap plus, sama dengan sin 45 derajat adalah setengah akar 2 dikali cos 30 derajat adalah setengah akar 3 ditambah ini setengah akar 2 sin 30 derajat adalah setengah, maka sama dengan akar 2 dikali akar 3, akar 6, penyebutnya 2 dikali 2, 4, ditambah akar 2 dikali 1 itu akar 2, 2 dikali 2, 4. Maka ini akan kita sederhanakan, ini kan seperempat ya, jadi seperempatnya kita keluarkan, dikali dengan akar 6 ditambah akar 2, gitu ya, selesai. Untuk soal yang nomor 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan nilai dari sin 79 derajat dikali cos 11 derajat ditambah cos 79 derajat dikali sin 11 derajat. Kalau kita lihat di sini, ini kan bukan sudut istimewa ya, tapi kalau bentuknya seperti ini, lihat rumusnya di sini adalah jadi sin cos kosin dan tandanya plus. Kalau bentuknya seperti ini, maka ini adalah rumus sinus. Kalau di sini plus berarti ini akan menjadi sin. Ini sama aja kita buat di sininya, ini sebagai alfa ya, ini sebagai betanya. Berarti ini jadi rumus dari sin alfa ditambah beta ya. Karena di sininya plus, rumusnya sin cos kosin. Ya sudah, kita langsung tuliskan saja. Sin
alfanya adalah 79 derajat ditambah betanya adalah 11 derajat, maka akan sama dengan sin 79 derajat ditambah 11 derajat itu adalah 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Selesai ya soal yang nomor 2. Kita lanjut lagi untuk soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 adalah tentukan nilai dari sin 76 derajat dikali cos 16 derajat dikurang dengan cos 76 derajat dikali dengan sin 16 derajat. Ini bentuknya sama dengan soal yang nomor 2 ya. Yang membedakan adalah untuk soal yang nomor 2 itu tandanya di sini adalah plus, sedangkan di sini adalah tandanya minus. Ya kalau bentuknya minus seperti ini, di sini sin cos cosin, maka akan sama dengan selisih dari sinus ya, maka ini sebagai alfa, ini sebagai betanya, itu akan sama dengan sin alfa dikurang dengan beta, maka akan sama dengan sin alfanya 76 derajat dikurang dengan betanya adalah 16 derajat, maka akan sama dengan sin 76 dikurang 16 adalah 60 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3 gitu. Selesai. Nah, sekarang kita coba soal yang nomor 4. Soalnya adalah jika sin 50 derajat sama dengan A, maka berapa sih nilai dari sin 140 derajat? Kita lihat di sini 50 derajat dan 140 derajat itu dua-duanya bukan sudut istimewa ya. Tapi dari dua bentuk seperti ini kita bisa pakai rumus jumlah dari sinus ya. Jadi apa sih hubungannya 140 derajat dengan 50 derajat ya? 140 derajat itu bisa kita buat berapa? 90 derajat ditambah dengan 50 derajat gitu ya. Nah, kalau sudah kita akan gunakan yang ini. Sin 50 derajat sama dengan A. Jadi kita balik lagi ke perbandingan trigonometri untuk di segitiga siku-siku ya. Kita buat seperti ini. Kalau di sini kita anggap ini sebagai alfa lah ya. Alfanya adalah 50 derajat, berarti di sini alfa, atau kita tulis aja langsung 50 derajat ya. 50 derajat itu lihat rumus sin itu adalah depan dibagi miring ya, depan dibagi miring, berarti depannya adalah ini, miringnya adalah ini. Kalau sin demi depan bagi miring A itu kan sama aja kayak A per 1 ya, berarti ini adalah A, ini adalah 1 begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita pakai yang di sini sekarang. Sin 140 derajat. Nah, tadi kan kita dapat 90 derajat ditambah dengan 50 derajat ya. Kita jabarkan di sini aja. Berarti sin alfanya 90 derajat ditambah 50 derajat. Nah, ini kan kalau kita jabarkan akan jadi sin 90 derajat, sin cos 50 derajat, tandanya plus, berarti tetap plus, sin cos cosin, berarti cos 90 derajat dikali sin 50 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka akan sama dengan sin 90 derajat itu kan 1 ya. Kemudian cos 50 derajat. Nah, cos 50 derajat di sini nih kita yang belum dapat nih. Ini kita belum dapat angka dari cos 50 derajat. Ditambah cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu adalah berapa? 0 ya. 0. Kemudian sin 50 derajat itu adalah A. Nah, ini kan 0 dikali A, ya sudah sama aja kayak nggak ada ya hasilnya. Nah, pertanyaan kita adalah kita harus mencari dulu nih berapa cos dari 50 derajat. Kita pakai lagi si Pitagoras ini tadi. Kalau sin deminya atau sinnya 50 derajat adalah A, maka cosnya adalah, ya sudah kita tuliskan saja. Cosnya itu adalah cos itu samping bagi miring kan? Samping bagi miring. Nah, sampingnya ini kita belum dapat nih berapa di sini. Sampingnya kita tulis dulu. Kita tulis di sini ya. Sampingnya ya sudah, berarti kalau kita bikin segitiga siku-sikunya ini tadi 50 derajat, ini A, ini 1, berarti cos itu samping dibagi miring. Nah, sampingnya adalah, lihat kalau sini sisi miring, berarti untuk mencari sisi sampingnya adalah akar dari 1 kuadrat
itu 1 ya, dikurang dengan A kuadrat, begitu ya. Berarti sampingnya kita dapat nih, akar dari 1 dikurang A kuadrat per 1. Maka hasilnya jadi akar 1 min A kuadrat, begitu ya. Kita substitusikan lagi ke rumus yang tadi. Jadi cos 50 derajatnya kita ganti dengan akar 1 min A kuadrat. Ya sudah, 1 dikali akar 1 min A kuadrat ditambah yang ini 0 ya. Ini tambah 0, ini hasilnya ini 1 min A kuadrat. Maka nilai dari sin 140 derajat adalah kita dapat yang ini. Nah, kita dapat nih jawabannya ini. Jadi, untuk soal dari trigonometri itu bermacam-macam ya. Jadi, tinggal bentuknya masih ada hubungannya dengan perbandingan trigonometri yang kalian pelajari di kelas 10. Ibu rasa cukup. Untuk latihan soal-soal yang lain bisa kalian baca di buku paket kalian. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.